Sebagaimana ketika antum kalah di awal-awal ketika antum lari, tapi ketika mendekati garis finish antum menang, itulah orang yang beruntung. Buat apa kita menang nomor 1 sebelum kemudian jauh ketemu garis finish, tapi ketika di garis finish justru malah kita tidak bisa menyentuh garis finish, tidak ada manfaatnya. Karena belum tentu orang yang ibadah hari ini akan menjadi ahli ibadah ketika mati. Belum tentu. Orang yang hari ini pakai peci menyampaikan kalimat-kalimat Allah, belum tentu dia akan menyampaikan kalimat Allah ketika mendekati kematiannya. Karena berapa banyak orang yang layaknya penduduk surga ketika mau mati, maaf, dia melakukan amalan penduduk neraka. Bukankah ada seorang muadzin yang beradzan kemudian dia mati dalam keadaan murtad? Padahal dia muadzin yang sangat solih yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Bahkan kan pula kemudian kita mendapati ada seseorang mujahid yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi, Abdurrahman bin Abdurrahim, orang yang hafal Quran, orang yang mujahid melawan tentara Romawi. Tapi akhirnya apa? Dia akhirnya menjadi murtad disebabkan dia tertegun dan terpesona dengan seorang wanita Nasraniyah. Kemudian dia mati, kemudian dia murtad, kemudian dia nikahi perempuan itu, mati dalam keadaan murtad. Setelah sekian lama waktunya diisi dengan membaca Quran dan menghafalkan Quran. Karena ternyata kematian husnul khotimah itu tidak gampang. Kalau orang yang di awal hidupnya aja belum tentu mereka mendapatkan husnul khotimah, apalagi kita yang kadang-kadang kita ini belum beriman dengan istiqomah kepada Allah. Tapi jangan putus asa. Karena apa? Itulah keinginan kita yang paling gede itu. Tidak ada kemudian keinginan yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali apa? Kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang yang telah mendapatkan husnul khatimah, apapun keadaannya, entah dia beribadah, ataupun kemudian ketika dia meninggal dunia, keringatnya sini, keningnya sama kemudian pelipisnya sini berkeringat. Ya, ataupun ketika seseorang itu meninggal dunia kemudian dia sempat mengucapkan la ilaha illallah, jangan dikira loh itu perkara biasa, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena kematian yang semacam itu membuka pintu surga dengan begitu gampang dalam kehidupan di akhirat. Makanya Masya Allah, merencanakan mati itu termasuk di antara tanda iman, sebagaimana kita merencanakan hidup. Kadang-kadang manusia itu kalau ditanya apa rencanamu 10 tahun ke depan, dia mampu nyebutin detail itu. Setahun pertama begini, tahun yang kedua begini, tahun yang ketiga begini, sampai tahun ke-10 dia sebutkan detail. Tapi apalah daya ketika ditanya, lah rencanamu untuk kemudian merencanakan kematian itu apa? Bingung. Ya sholat, terus ya puasa, terus ya lagi dia bisa menyebutkan. Kenapa? Karena ternyata terlalu banyak pembicaraan tentang dunia yang masuk ke hati kita, sampai akhirnya kita tidak ngerti bagaimana membicarakan kematian ketika kita jarang memasukkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini, bagaimana saya sebagai yang menyampaikan, karena yang menyampaikan pun berusaha, kita ingin sekali untuk belajar bagaimana sih merencanakan kematian husnul khatimah, karena tidak ada yang tidak ingin husnul khatimah. Makanya kemudian ada salah satu ulama salafus salih dari ulama besar sampai mengatakan ada 5 doa yang wajib diminta sebelum kita minta urusan tetek bengeknya dunia. 1, minta surga. 2, minta husnul khatimah. 3, meminta istiqomah. 4, minta diampuni oleh Allah. Yang kelima, minta hidayah. Ternyata ulama itu menyebutkan apa? Yang kedua, setelah kamu meminta surga itu apa? Minta kepada Allah itu apa? Husnul khatimah. Kenapa? Husnul khatimah itu kalau bukan karena pertolongan Allah itu tidak mungkin akan kita peroleh. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya Masya Allah, doa di dalam meminta husnul khatimah itu doa yang tidak boleh kita abaikan. Makanya kalau boleh kita mengatakan, saya boleh nggak niru doanya Abu Bakar Ustadz? Boleh. Sebagaimana kita boleh meminta mengatakan Allahumma rzuqni husnul khatimati, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki husnul khatimah, karena sesungguhnya kematian dalam keadaan ketika meninggal semacam itu tuh membuat kita tenang ketika kita